Oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di acara Keluar Kamar by Kamar Pelajar. Seperti yang kita semua sudah ketahui, Keluar Kamar itu adalah acara jalan-jalan virtual bareng Kamar Pelajar via Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu jam 8 malam. Nah, apa sih Kamar Pelajar itu? Kamar Pelajar itu adalah marketplace kamar mahasiswa, mahasiswa Indonesia yang tinggal di luar negeri, dan akan disewakan kepada wisatawan Indonesia yang akan berkunjung ke negara setempat. Nah, Kamar Pelajar sendiri itu udah memiliki host di lebih dari 20 negara dan 30 kota. Dan untuk harganya sendiri, dia relatif lebih murah dibandingkan dengan Airbnb ataupun hostel. Gitu. Berikutnya, di acara Keluar Kamar episode ke-10 kali ini, kita akan jalan-jalan ke Banff National Park di Kanada. Dan ini spesial banget karena biasanya kita menjelajahi kota, cuman kali ini kita bakal menjelajahi alam. Nah, kita bakal bareng sama tour guide-nya, yaitu Kak Clara. Halo, Clara. Halo, selamat pagi. Pagi di Kanada, pagi. Berapa jam? Oh, di sana malam ya? Di sini malam. Di sini sekarang jam 7 pagi. Oke, mantap. Mantap. Jadi si Clara ini dia udah tinggal di Kanada selama 11 tahun dan Clara bekerja di salah satu perusahaan di Kanada. Nah, untuk moderatornya sendiri itu adalah aku, namaku Cuni, dan aku dari tim Kamar Pelajar. Nah, sebelum acara ini dimulai, ada beberapa peraturan. Yang pertama, semua mic akan di-mute saat acara berlangsung oleh panitia. Dan yang kedua, jika peserta ingin bertanya, apa aja boleh ditanyain soal Kanada dan soal Banff, bisa langsung menulis pertanyaan di kolom chat, atau juga langsung unmute dan berbicara saat guide selesai menjelaskan sebuah tempat. Nah, yang terakhir, di episode kali ini kita bakal ada kuis yang berhadiah 2 kartu pos yang langsung akan dikirim oleh Clara dari Kanada. Nah, jadi nanti bakal ada pertanyaan sekitar presentasi yang dijelasin sama Clara. Oke, itu dulu dari aku. Sekarang aku serahkan ke Clara. Oke, sudah bisa dilihat? Bisa, udah bisa. Bisa ya? Oke. Aku sampai. Semua bisa lihat ya? Bisa. Oke, nah hari ini saya akan ngomongin sedikit mengenai Banff National Park. Saya udah di Alberta tuh udah 5 tahun, jadi udah sering banget namanya ke Banff. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik ke Banff, contohnya tadi ada yang sempat ke Banff tadi gara-gara corona nggak jadi suatu saat kalau misalnya ke sini, kontak-kontak saya lah, nanti kita jalan bareng, oke? Nah, road trip information kali ini, saya ingin perkenalkan sedikit mengenai Banff. Jadi Banff itu lokasinya tuh di Provinsi Alberta. Nah, masalahnya orang Indonesia tuh tidak begitu tahu ya Alberta, taunya kalau nggak Vancouver, Toronto, jadi Alberta tuh something new lah. Tapi baru-baru ini banyak kok orang-orang Indonesia yang kesini soalnya kayak anti mainstream gitu ya. Jadi udah beberapa tahun ini saya orang Indonesia banyak kontak saya bilang, wah saya mau ke Banff. Jadi beberapa kali ketemu lah sama orang-orang Indonesia di sana. Nah, airport terdekat juga ya, Clara ya? Kenapa? Instagramable. Instagramable banget. Nah, airport terdekat itu adalah di Calgary. Jadi kalau misalnya dari Jakarta itu biasanya harus transit dulu di Vancouver. Transit di Vancouver biasanya 2-3 jam, kemudian baru ke Calgary. Biayanya itu sebelum COVID ya, 1.300 sampai 1.800. Saya nggak tahu sekarang apakah udah tinggi harganya. Nah, kalau suhunya sendiri, kalau summer itu 40 derajat. Jadi kalau datang sini antara bulan Juli, pertengahan Juli sampai Agustus akhir, nah itu tuh panas banget. Bisa 40 derajat. Tapi kalau suka ya nggak apa-apa, tapi pemandangannya bagus sekali. Nah, kalau winter itu bisa minus 40. Jadi harus siap-siap. Juni pernah ngalamin minus 40 nggak? Enggak lah, enggak. Paling mentok minus 10 itu di Eropa.
-40, nggak kebayang. Berarti ya range suhunya 80 derajat sendiri ya? Oh ya, betul, 40, betul. 40 gitu. Dan itu juga panasnya beda, bener-bener kayak di oven modelnya, jadi kering ya, dry. Nah, kalau mau jalan-jalan ke Calgary, ke Kanada itu, pas summer itu oke banget karena daylight-nya itu sampai jam 11 malam. Jadi kalau misalnya untuk mereka yang males bangun pagi gitu, jam 12 bangun pagi, nah bisa tuh sampai 11 jam masih bisa explore Banff dan daerah-daerah sekitarnya. Terbitnya Oke, jam berapa, Claire, kalau kayak gitu? kenapa? Terbitnya jam berapa mataharinya? Terbitnya tuh jam 4:30 pagi. Oke. Jadi emang gelapnya itu banget ya, dikit banget. Jadi saya rekomendasiin banget kalau misalnya tertarik ke sini ya pas zaman-zaman summer, jadi waktunya panjang. Nah ini ada sedikit video tentang Alberta yang belum tahu, saya play ya. Oke, itu tadi perkenalan sedikit mengenai Alberta. Jadi Alberta itu ada gurun dan juga ada pegunungan salju. Jadi banyak sekali yang bisa dieksplorasi di Calgary, di Alberta. Nah, sekarang sedikit mengenai Banff. Jadi Banff itu national park pertama di Kanada. Pegunungannya itu berumur antara 45 sampai 120 juta tahun. Jadi sudah tua sekali ya. Nah, kalau tertarik ke Banff, saya anjurin untuk nyewa mobil. Bisa sih pakai kendaraan umum, tapi saya nggak rekomendasikan soalnya tunggunya tuh lama banget. Bisa dalam 1 hari ini cuman bisa datengin 2 atau 3 tempat gitu. Sedangkan kalau road trip kan bisa lebih fleksibel ya. Kalau biaya masuk ke Banff sendiri itu $20 per mobil. Per mobil. Jadi kalau misalnya 6 orang ya jadi 20 bagi 6 lumayan banget kan? Dan itinerary hari ini saya akan mengajak kalian untuk ke beberapa tempat yaitu Lake Minnewanka, Johnston Canyon, Bow Lake, Peto Lake, Columbian Icefield Discovery Center, Lake Louise, Moraine Lake, Banff City Center, dan Banff Gondola. Nah, banyak yang nanya ini kok semuanya isinya lake semua. Nanti kalau lihat foto-fotonya ngerti lah, karena emang bagus banget semuanya. Ini kalau sehari jalan gitu bisa semua, Claire? Kenapa? Kalau sehari jalan semua ini ke semua ini bisa seharian? Enggak. Saya rekomendasiin kalau untuk ke semua tempat ini 3 hari 2 malam. Oke, dan nginepnya di sepanjang jalan itu ya berarti ya? Di sepanjang jalan itu. Soalnya kalau misalnya sehari sayang, karena satu tempat itu ya bisa 2-3 jam ya. Lagian udah jauh-jauh ke Banff, masa cuman bentar-bentar, ya nggak sih? Iya, benar. Nah, ini tempat pertama saya kenalin Lake Minnewanka. Lake Minnewanka itu danau terbesar di Banff. Yang menarik dari danau ini, di bawah itu terdapat village, desa. Jadi dulu tuh pernah ada bendungan jebol, terus menenggelamkan satu desa. Nah, sekarang ini banyak sekali diver-diver yang menyelam ke situ ya. Jadi kalau misalnya emang suka olahraga diving, nah di bawah itu masih ada gereja, masih ada sekolah, masih banyak mobil-mobil dari tahun 1800-1900-an. Jadi kalau emang tertarik diving itu bagus banget. Saya nggak pernah ya, jadi nggak tahu. Tapi menurut orang banyak yang bahkan dari Eropa, dari Amerika pada ke Lake Minnewanka. Nah kalau sekarang ini pas tour ini
pas summer ini ada boat tour juga. Jadi kita bisa mengiringi lake-nya itu harganya sekitar $70 untuk 1,5 jam. Nah, ini satu yang menarik mengenai Lake Minawangka. Jadi di situ tuh pernah dulu tuh ada hoax manusia duyung. Jadi ada orang yang bilang bahwa ada manusia duyung ditemukan di Lake Minawangka. Sempat heboh sekali itu, sampai di Eropa juga sempat dibahas gitu. Jadi ternyata ketahuan bahwa itu hoax, ada orang yang menggabungkan ikan dan monyet jadi digabungkan gitu. Jadi dibilangnya itu manusia duyung. Nah, sekarang masih ada hoax-nya itu kalau di Banff, di kota Banff. Nah, ini dia. Jadi bentuknya setengah monyet, setengah itu dia gabungin, dia jahit, orang-orang percaya zaman itu. Ya, pokoknya sempat menjadi hoax abad 19-an ya. Nah, kalau tertarik binatang liar nih, Minawangka tempatnya. Jadi kalau misalnya ke sana sekitar jam 5, jam 6 sore sebelum matahari terbenam ya, bisa banget ngelihat binatang-binatang ini. Dari mulai beruang, elk, moose, serigala, dan yang paling sering itu kambing gunung. Pokoknya dari semua ini, saya pernah ngelihat serigala loh di Lake Minawangka sama kambing gunung. Jadi probability-nya untuk ketemu binatang ini besar. Dan itu dia berkeliaran gitu, Klar? Berkeliaran, sore-sore gitu. Jadi makanya jadi muter-muter aja di Lake Minawangka. Pastilah adalah ketemu 1-2. Nah, contohnya ini nih. Video saya waktu ketemu kambing gunung di Lake Minawangka. Lihat kan itu antreannya tuh. Nah, jadi kita harus kena macet gara-gara ada kambing gunung yang nyebrang. Nah itu sering tuh kejadian seperti itu. Nah, terus kemudian ini rusa. Kita lagi jalan terus ada rusa nyebrang. Nah, ini bukan sekali 2 kali. Ini kalau rusa sering sekali terdapat di sana. Jadi kalau emang tertarik hewan liar, pergilah ke Lake Minawangka. Oke. Nah, ini saya akan membawa kalian ke sana. Jadi kita lihat aja suasananya di sana gimana. Jadi bakal ke ini nggak? Tertarik ke Kanada nggak, Juni? Wah, banget lah, banget. Ini ya? baru pertama nih. Kalau mungkin udah lihat sampai 1,5 jam udah. Nah, terus kita lihat nih suasananya di sana gimana. Nah, jadi di sini biasanya tuh kita naik mobil tuh, mouse saya kelihatan ya, Juni? Kelihatan. Ini dari naik mobil tuh ke sini gitu. Terus kemudian kita parkirnya di daerah sini. Parkir di daerah sini. Terus kemudian bisalah foto-foto. Nah, ini karena suasana seperti ini masih ada salju, ini kelihatannya masuk bulan Oktober ya, September Oktober. Lihat lagi tempat lain lagi. Nah, boleh tolong di mute, Sam. Thank you. Nah, pemandangannya kayak gini nih. Oke banget kan? Nah, ini the pictures don't do it justice loh. Lebih bagus banget kalau pas di sana. Nah, jadi kalau yang mau ke Banff, Lake Minawangka itu yang paling dekat. Jadi pas masuk Banff National Park itu Lake Minawangka itu jadi belok kanan udah langsung deket dengan pintu masuknya. Itu lake pertama yang kalian harus datangin. Ini gratis kan masuknya ya? Iya, jadi kalau Banff National Park itu bayar $20 itu seperti saya bahas, $20. Semuanya? Mobil itu semuanya. Oke. Semuanya. Jadi tapi kalau seperti saya bilang tadi, misalnya stay 3 hari 2 malam itu ya harus bayar $60 ya. Tapi ya itu semuanya bisa dieksplor gratis. Ya bayar $60 doang. Oke. Ini pertanyaan dulu nih, Klar. Ya. Dari Mas Nur Aufa Sidik, kapan waktu yang pas ke sana? Apa pas autumn itu pas? Tergantung sukanya apa. Kalau autumn itu menurut saya cantik sekali karena pohon-pohonnya, daun-daunnya udah berubah warna. Iya nggak?
Dan suhunya juga not bad, suhunya sekitar 15 derajat dan sungai danau-danaunya masih belum beku. Jadi warna-warnanya masih bisa dilihat pas saat autumn. Tapi kalau misalnya tertarik untuk lihat salju ya memang harus bulan Desember sampai Mei masih ada salju kok di Banff. Mei ya, masih ada Bulan salju. Mei masih ada salju. Jadi kalau misalnya nggak mau terlalu kena dingin tapi masih mau lihat salju, datanglah bulan April, bulan Mei masih ada. Tapi ya itu warna danaunya belum biru, masih frozen. Ya. Ini ada lagi pertanyaan, nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Ya, Anastasia, perlukah SIM khusus kalau nyetir di Alberta? Bisa pakai SIM internasional, kan? Bisa pakai SIM internasional. Nah, tapi yang penting tuh bawa SIM internasional sama SIM Indo. Soalnya kadang-kadang kalau di sini itu mereka mau lihat dua-duanya. Oke. Dan juga ada juga tempat peminjaman mobil yang terima SIM Indo tanpa SIM internasional loh. Dan nggak usah diterjemahin ya, jadi emang bentuk SIM gitu. Iya, nggak usah diterjemahin. Tapi kalau menurut saya mendingan udahlah pakai SIM internasional aja, jadi lebih bebas ya, lebih fleksibel. Oke. Terus ada pertanyaan dari Mbak Wanti, apakah memungkinkan untuk camping? Oh banget, memungkinkan untuk camping bulan yang sekarang ini ya summer ya, tapi harus booking tempat 6 bulan sebelumnya. Hah? 6 bulan sebelumnya? Ya, kalau mau yang bagus ya. Jadi, tapi kadang-kadang ada yang batal, jadi kita bisa langsung masuk, tapi orang-orang nih kalau mulai winter, mulai Desember, Januari, udah mulai booking untuk summer. Oke. Dan kita juga bisa milih maunya camping yang di daerah mana, ada camping yang semuanya tersedia, servisnya, jadi kayak WC, tempat barbecue place, semuanya ada, atau ada yang benar-benar kita ya ngurus sendiri. Biasanya yang kayak gitu lebih murah ya jatuhnya biayanya. Berarti emang udah ada spot-spotnya gitu ya? Jadi kalau udah ada spotnya ya udah nggak bisa pesan gitu. Iya. Jadi emang ada site-nya sendiri, website-nya sendiri yang bisa kita lihat mana aja yang available. Itu benar-benar rame deh kalau mulai bulan-bulan Januari, Februari orang udah pada pesen, oh have you booked yet? Gitu, pasti udah dibahas. Jadi emang harus buru-buru dari sekarang untuk tahun depan. Oke. Nah, ini Johnston Canyon. Ini the most Instagrammable spot in Johnston Canyon. Jadi kalau kamu hashtag nih di Instagram Johnston Canyon, biasanya keluar foto ini. Nah, ini daerahnya ini sebenarnya hidden ya, tersembunyi. Jadi emang harus nyari-nyari. Terus terang saya belum pernah ke sana karena emang berapa kali susah nemuin. Jadi teman saya bilang ini rupanya kita harus keluar dari path untuk menemukan ini. Jadi kalau kalian ada tertarik ke Banff, ke Johnston Canyon, kalau bisa ke sini. Saya belum menemukan tempatnya, jadi kalau kalian bisa, let me know. Oke? Ini belum ketemu nih sama Clara nih? Belum ketemu. Jadi tiap kali ke sana tuh pasti nyasar gitu. Padahal ini cita-cita banget ke sini nih. Jadi kalau ke Johnston Canyon lagi maulah ke sini. Pokoknya di Johnston Canyon ini tempat hiking dan kalau winter tempat ice climbing. Jadi kalau kalian suka hiking, suka alam, nah di sini tempatnya. Nih, lihat nih kalau misalnya pas winter. Jadi orang-orang bisa ice climbing di sini. Kalau tertarik itu biayanya sekitar $100 ya. Oh sorry, $60. $60 itu udah termasuk penyewaan alat-alatnya. Jadi emang safety first ya di sini ya. Jadi juga kadang-kadang kamu bisa ikut tour untuk ice climbing, jadi nanti diajarin step-stepnya gimana caranya. Jadi kalau emang suka alam, suka olahraga, saya anjurin untuk coba ice climbing. Climbing lah. Kenapa? Pernah ice climbing. Pernah nonton orang ice climbing. Kayaknya gue nggak bisa itu. Nah, ini kita sekarang lihat ke daerahnya di Johnston Canyon.
Bentar. Oke. Ini adalah tempat yang tadi saya bahas itu. Nah, kayak gini nih. Jadi hidden banget kan? Harus ngelewatin batu-batuan dan nggak ada path-nya ke situ. Nah, kayak gini nih keadaannya. Oke. Terus, nah ini kalau misalnya mau jalan-jalan, kayak gini, path-nya udah bagus kalau tertarik cuma untuk jalan-jalan ya. Udah bersih, terus semuanya udah tersedia, WC-nya ada di mana-mana. Terus kalau ya udaranya enak banget lah kalau misalnya pas zaman-zaman sekarang ini, karena kan meskipun panas ya, cuman di sini pohonnya lebat banget, jadi sejuk suasananya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini saya juga anjurin pergi ke sini nih, ke Lower Falls. Di sini banyak sekali air terjun. Nih air terjunnya pas lagi winter, kayak gini nih. Wow. Nah, dan kita harus masuk ke dalam gua nih. Jadi masuk ke dalam gua, terus kemudian dibawa ke sini. Terus ada lagi. Nah, ini dia air terjunnya. Jadi di sini tuh ada 2 air terjun, ada yang lower falls sama high falls ya. Kalau yang high itu jaraknya jalannya lumayan sekitar 6-7 km. Kalau yang Johnson Canyon ini paling dari tempat masuk cuman 1,5 kilo lah, not bad lah. Tapi kalau misalnya suka capek dan kurang sehat, saya anjurin jangan kesini pas winter karena licin sekali. Udah berapa kali orang jatuh dan waktu itu sempat ada yang patah tulang waktu saya di sana. Jadi harus hati-hati kalau misalnya pas winter. Nah, ini juga di High Falls-nya. Nah, ini orang-orang kayak gini nih jalannya. Udah ada path-nya sendiri, jadi emang bisa ngelihat suasana hutannya ya. Nah, ini pas kalau rame banget. Apalagi kalau banyak turis-turis internasional ya. Tapi sekarang ini karena masa COVID, kemarin ada teman saya ke sana memang rame, tetapi kebanyakan orang-orang dari Alberta. Karena internasional turis belum bisa masuk Kanada saat ini kan. Tuh, oke. Kita lanjut. Nah, boleh. Sorry Kar, ada pertanyaan dulu. Oke, silakan. Dari Sami Aji, trek untuk hikingnya bagaimana? Apakah masih trek alam atau sudah dibuat jalannya? Tadi udah ya ditunjukin. Dibuat jalan. Kalau ini sudah dibuat jalan, tetapi ada daerah yang masih harus cari path sendiri, seperti yang saya bilang tadi, hidden path itu apa yang tepat, yang most Instagramable itu. Jadi banyak tempat-tempat cantik di Johnson Canyon, tetapi tersembunyi. Jadi harus nyari, dan bahkan ada petanya loh. Kalau misalnya kita Google itu ada orang yang, wah saya menemukan ini di sini, kamu jalan belok kiri, belok kanan. Menarik lah, jadi kalau suka adventure ya, saya anjurin ke sana lah. Banyak banget yang bisa dilihat. Oke. Terus satu lagi dari Ferdi, kira-kira outfit apa yang kita kenakan untuk ke Banff ini? Untuk ke Banff, tergantung season ya. Kalau misalnya, ya sebenarnya sih biasa aja kalau ya seperti tergantung kita mau hiking atau kita cuma mau ke kota Banff. Cuman kalau misalnya ke Johnson Canyon, seperti saya bilang, kalau winter sebaiknya menyewa ini, jadi alat untuk dipasang sepatu yang pakai gerigi. Jadi nggak akan kepleset, soalnya itu licin sekali kalau pas winter. Itu bisa nyewa juga di Banff, harganya $15 untuk seharian. Jadi bisa dipakai. Itu dipasang gitu di sepatu kita ya? Dipasang di sepatu kita, jadi nggak jatuh, nggak kepleset. Oke. Oke, udah. Pertanyaannya udah dulu. Nah, ini Bow Lake. Bow Lake itu sekitar
1,5 jam atau 2 jam dari Johnson Canyon. Nah, ini danau glasier, jadi warnanya tuh biru banget. Punya terkenal dengan air yang jernih. Nah, kalau misalnya kita ke sana winter itu bisa dipakai untuk area cross country. Jadi kalau kita ke sana winter banyak banget orang bawa ski-ski. Jadi cross country itu kalau yang nggak tahu itu, jadi kalau biasanya kita lihat kan ski itu turun ke bawah ya. Jadi kayak gundukan terus turun ke bawah. Kalau ke cross country itu datar aja. Jadi kayak jalan aja gitu, tapi dengan ski. Nah, itu katanya sih pernah saya coba sekali, katanya asik sih, tapi kurang sensasinya kurang ya dibanding yang turun, lebih ngeri-ngeri gimana gitu ya. Nah, di sana itu ada lodge penginapan namanya Nam Tijah. Itu lucu banget namanya. Jadi itu diambil dari nama orang Indian ya. Itu dibangun tahun 1920 dan itu penginapan itu dibuka untuk umum. Jadi kalau kalian tertarik nginep di sana itu harganya sekitar $200. Nah, pemandangannya itu yang ya pemandangan boleh dan bagus sekali. Nih, pas saya ke sana waktu winter kita bisa jalan di atas danaunya. Jadi banyak turis-turis ke sana foto-foto di atas lake dan itu memang bener, aduh udaranya bagus banget, udaranya seger banget dan pemandangannya memang cantik banget. Tapi kalau di Bolek ini hati-hati karena memang banyak tempatnya tuh yang nggak semuanya frozen gitu loh. Jadi pernah suatu kejadian di mana ada turis ke sana masuk ke dalam lake-nya. Jadi kita harus punya Bolek itu agak sedikit ngeri kalau udah menuju ke tengah, menuju pegunungannya. Jadi kalau mau ya di pinggir-pinggirnya aja. Jadi lebih frozen. Gitu. Oke, nah sekarang kita saya kasih lihat nih, tadi kan ngomongin soal penginapannya. Ini namanya Nam Tijah. Nah, ini dari dalam tuh begini bentuknya. Ini untuk kafenya ya, kalau misalnya di sana. Dan kafenya tuh lucu sekali, jadi mereka tuh jual makanan-makanan homey ya, jadi kayak sup, kayak sandwich, tapi dengan bahan-bahan dari Banff, jadi benar-benar seger banget. Terus sini, nah ini penginapannya model dari luarnya kelihatan lebih tua ya, tetapi di dalamnya menurut saya bagus. Waktu itu saya pernah sempat lihat keadaan di dalam, karena waktu dulu kan saya nikah di Kenmore ya, dekat Banff. Nah itu sempat mikir, wah mau cari-cari tempat nikah di mana, ini salah satu alternatif. Tapi sayangnya waktu itu pas winter kan saya nikahnya, jadi itu tutup. Jadi ya, tapi mungkin ya pokoknya bagus lah, kalau saya rekomendasi banget ke sana. Bentar ya. Kita lihat lagi nah kalau di sini itu yang menarik menurut saya, coba kita bisa lihat nggak di sini. Jadi di sini tuh ini tuh WC. Nah WC-nya itu di sini tuh bersih banget ya. Dan lucunya itu modelnya itu nggak ada sentoran. Jadi benar-benar kita buka udah langsung tanah bawahnya. Okay. Tapi bersih sekali. Nah di sini juga harus hati-hati. Jadi ada untuk membuka pintunya tuh susah karena banyak bear kan. Jadi banyak beruang-beruang yang ngambil makanan gitu. Jadi pintunya itu kadang suka ada gimana. Jadi bukanya ribet lah gitu. Nggak segampang pintu biasa. Oke, terus kita cek ini. Nah, ini nih boleh kalau pas winter. Kayak gini. Dan ini kita ini kan bisa lihat kaki-kaki orang nih. Jadi kalau yang tertarik pergi ke Banff winter, nah ini pemandangannya kayak gini. Lanjut. Nah, Columbian Icefield. Semua yang mau ke Banff, saya anjurin harus ke Columbian Icefield. Ini glasier terbesar di Rocky Mountain. Ini foto saya lagi dorong truknya. Jadi untuk kita ke glasier. Itu kamu? Ya, itu aku. Ya cowok? Hah? Ya cowok. Nah, apa namanya?
Jadi kalau misalnya untuk ke glasier itu, kita nggak bisa pakai kendaraan pribadi. Jadi di situ kita harus pergi ke poolnya gitu ya. Nanti kita harus beli tiket, itu harganya $115 per orang, memang agak ekspensif ya. Tapi dengan itu kita bisa naik ke atas glasier dan bisa stay di sana sekitar 45 menit. Nggak gitu lama sih menurut saya 45 menit ya, dengan harga segitu. Tapi di sana kita bisa explore glasiernya dan juga bisa minum air glasier. Itu kalau yang belum pernah nyoba ya, itu benar-benar seger banget, dingin, dan kita diperbolehkan membawa botol sendiri, kita bawa pulang. Jadi, dan juga kalau di daerah Banff itu, Banff sama Jasper itu National Park sebelah Banff, itu ada tempat penjualan bir yang menggunakan air glasier. Jadi bir-bir yang di sana itu dijual dengan menggunakan air glasier. Jadi kalau suka bir rasanya beda. Itu menurut saya ya. Air glasier sama air biasa sama aja kan sebenarnya, kan? Enggak, ini jadi kan dari es gitu ya, dari glasier, itu lebih seger. Pokoknya di dalamnya tuh ada kandungan-kandungan mineral apa gitu yang membuat beda deh, pokoknya harus nyoba. Jadi kalau ke Banff itu ada namanya Banff Beer Co. Nah itu nama tempat penjualannya. Nah itu di situ banyak banget macam bir yang semuanya pakai air glasier. Jadi saya rekomendasikan. Terus kalau ke Colombian Icefield, kalau bisa nginep lah semalam di Glacier View Inn, Glacier View Lodge. Itu tempatnya berseberangan dengan glasier dan pemandangannya memang luar biasa indah. Oh ini nih saya lagi nge-scope di glasier. Jadi waktu itu glasiernya itu suka dibersihin ternyata. Jadi supaya turis-turis itu tahu yang mana yang tipis ya saljunya. Soalnya pernah kejadian tahun berapa di mana ada yang jatuh loh, masuk ke dalam glasier itu. Itu kan dinginnya minta ampun ya, tapi untungnya dia selamat. Tapi makanya harus hati-hati. Jadi lihat kan ada yang kuning-kuning itu, tanda-tanda kuning. Nah itu kita nggak boleh keluar dari area itu, karena kalau keluar itu esnya tipis, jadi kita bisa jatuh. Dulu nggak kayak gini, dulu katanya lebih tebel ya, cuman karena global warming gitulah, jadi semuanya serba mencair, lebih cepat mencair. Oke, nah kita ke sini. Oke, sekarang kita bawa ke tempat, tadi kan saya ngomongin soal hotelnya ya, jadi kalau misalnya ke sana, kalau bisa nginep di Glacier View Lodge. Itu lokasinya deket banget sama Colombian Icefield itu, pas di depannya. Nah, ini hotelnya tuh di sini nih. Nah, ini nih hotelnya di sini. Kayak gini nih bentuknya. Terus kemudian pemandangannya glasier. Yang paling keren itu, kalau malam, jadi di sini tuh nggak ada lampu ya, jadi kalau malam itu benar-benar cuman di luar itu cuman dengan cahaya bintang aja. Jadi waktu dulu saya pernah ketinggalan barang di mobil, jadi keluar pakai senter saking gelapnya. Nah, terus kemudian kalau kalian tertarik aurora nih, pasti banyak ya yang tertarik aurora, mau pergi ke Iceland atau pergi ke Norway lihat aurora. Nah di sini tuh juga bisa lihat aurora di daerah ini. Jadi kalau misalnya pas winter, suhunya sekitar minus 20-an itu sudah bisa melihat aurora. Dan kalau di sini juga ada app yang bisa di-download, jadi kita bisa tahu kapan aurora itu muncul. Tapi ini benar deh, kalau misalnya ada yang ke Banff, harus ke Colombian Icefield. Oke. Ini kita cari, bentar. Ini juga Athabasca. Jadi di sini juga ada tempat hiking, namanya The Toe of Athabasca. Kalau tertarik hiking, menarik sekali karena di sini. Nah jadi naik ke atas gunung ini, terus di ujung sana glasier gitu. Nah ini orang-orang lagi jalan-jalan ke atas hiking. Ini udah ada path-nya ya, jadi nggak benar-benar pure natural di mana kamu harus cari path sendiri. Tapi lumayan capek sih, dan juga kalau tertarik sama binatang liar itu banyak kambing gunung.
Jadi kalau jalan-jalan gini bisa nih lihat kambing gunung di sebelah kita lagi jalan-jalan, lagi makan. Oke. Ya, lanjut. Nah, ini Peto Lake. Peto Lake itu my bucket list lah. Waktu saya di Toronto dulu, saya dulu pernah tinggal di Toronto, punya teman di Alberta. Dia ngirim foto ini, saya bilang, wah gila, ini bohong banget, ini pasti Photoshop. Dia bilang, oh enggak, gitu. Nah, makanya saya pikir, pokoknya kalau saya ke Alberta, ini bucket list saya harus ke Peto Lake. Jadi pas kebetulan saya bersyukur dapat kerja di Alberta, jadi the first thing I did was I went to Peto Lake. Bagus banget lah. Dan ini benar-benar sebiru ini, nggak di Photoshop beneran. Jadi berwarna biru itu karena pantulan cahaya matahari ke dasar danau yang mengandung pecahan glasier. Nah, jadi ini kan kelihatannya asri, tenang gitu ya. Padahal, rame banget sebenarnya. Jadi banyak banget turis ke situ berbis-bis. Jadi kalau misalnya kalian tertarik ke Peto Lake itu datangnya pagi ya. Pagi atau enggak sore-sore. Jadi jangan pas siang karena kayak ginilah keadaannya gitu. Banyak sekali turis dan untuk ngambil spot di mana nggak ada orang di kiri kanan kita tuh susah kadang. Jadi harus nunggu lama. Jadi saya anjurin datangnya pagi-pagi. Nah, ini waktu saya winter ke sana, jadi untuk dari tempat parkir ke Peto Lake itu kira-kira 2 kilometer. Jadi kita harus hiking, nggak terlalu steep ya, nggak terlalu tinggi, tapi lumayan capek ini 2 kilometer jalannya. Apalagi kalau snow. Kalau snow lebih berat kan langkah-langkah kita. Tapi kalau pas salju, pas winter ini, sayangnya Peto Lake udah beku, jadi warnanya nggak biru lagi. Tapi masih bagus sih. Jadi kalau pokoknya saya ke Peto Lake tuh udah semua season udah saya jalanin dan bener tiap season itu berbeda. Jadi kalau anytime you go to Banff gitu, season apapun ke Peto Lake bagus sekali. Oke, ini kita lihat beberapa foto dari foto-foto Peto Lake. Nah, kayak gini nih. Jadi kalau mau hiking di sini juga bisa. Jadi kita bisa lebih ke atas lagi ya. Lihat Peto Lake. Kayak gini pemandangannya. Dan fotonya ini pokoknya aslinya jauh lebih bagus daripada ini. Jadi kalau bisa ya main-mainlah ke sini. Nah, kayak gini nih. Wow. Ya. Ini dia rada ke atas, jadi nggak terlalu banyak turis ya. Kalau pas di bawah, rada ke bawah dikit banyak turis. Jadi saya rasa dia tempat hiking dikit lah ini. Itulah pemandangannya Peto Lake. Kalau misalnya mendung hujan gitu nggak bisa dapet foto kayak Enggak. Makanya jadi karena nature ya, kita tuh kadang nggak bisa predict ya. Jadi kita pikir, wah saya mau ke Banff, mau apa. Jadi banyak banget orang-orang yang udah pergi udah jauh-jauh ke Banff, mau ngelihat ini itu, tapi ternyata hujan. Itu sering banget kejadian. Ya kan, jadi sayang ya kalau misalnya tinggalnya di Alberta ya udah kali ini mungkin bulan depan ke sana lagi, tapi kalau misalnya udah jauh-jauh dari Jakarta misalnya itu sayang banget ya. Jadi kita emang ya hoki-hokian ya. Ini ada pertanyaan lagi. Sorry, itu tadi Mbak siapa? Mbak Redmi boleh di-mute, makasih. Sorry. Ada pertanyaan, ada bison nggak, Kak? Terus hewan liarnya di sana apa aja? Tadi udah dikasih tahu ya, Klar ya? Ya, kalau bison di sana ada, tetapi nggak ini ya, nggak seliburan kemana-mana. Jadi emang ada tempat khusus yang yang dibuat untuk penangkaran bison. Nah di sini itu bison tuh dimakan. Oh ya? Jadi kalau misalnya mau kalau ke Alberta cobalah makan bison, itu rasanya beda ya, sama lebih keras sih menurut saya. Tapi ada yang suka ya. Nah itu kalau bison tuh jarang lah ditemukan liar begitu.
Tapi kalau di sini seperti saya bahas tadi, binatang yang bisa dilihat tuh ada elk itu kayak rusa tapi gede lebih gede ya. Moose itu lebih gede lagi kayak rusa juga tapi besar banget. Aduh, udah serumah kali besarnya. Jadi intinya kalau misalnya nabrak moose itu mobil kamu Pak yang rusak, bukan dianya. Segitunya. Terus kemudian ada kambing gunung dan juga ada serigala sama coyote itu model kayak serigala tapi lebih kecil ya bentuknya. Pokoknya banyak lah kalau bisa jalan-jalan ke sana nyetir pasti lihatlah 1-2 binatang liar. Tapi nggak bahaya ya, Clara ya? Maksudnya dia juga nggak nyamperin ke orang gitu, nggak makan orang. Jangan deket-deket. Soalnya kan mereka jadi Banff National Park selalu bilang mereka kan hewan liar gitu ya, jadi unpredictable. Jadi jangan kita yang wah lucu terus datengin terus foto-foto, itu jangan. Jadi itu ada jaraknya itu sekitar 50 meter lah. Jangan nggak boleh dekat dari itu. Jadi kita cuma bisa melihat dari kejauhan karena kalau apalagi sebenarnya beruang ya kelihatannya wah dia lagi jauh, tapi larinya tuh cepat banget loh. Jadi kita jangan sampai lengah ya, harus benar-benar waspada sama binatang liar. Oh iya, dan juga jangan kasih makan binatang. Jadi kalau kasih makan itu bisa kena denda sekitar 10.000 US. dolar di Kanada. Jadi pokoknya ya waktu dulu teman saya pernah kena $250 karena ngasih makan rusa. Untunglah $250 masih mending dapat 10.000 kan? Ya nggak? Iya. Okay. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan. Ada foto puncak gunungnya nggak, Pak? Itu berapa mdpl gitu gunungnya? Wah. Waduh, nggak tahu itu. Harus di Google. Kalau puncak gunung apa di Peto ya? Di mana? Di yang tadi barusan kamu. Oh, kalau di sana sih kayak banyak. Saya punya beberapa teman yang suka hiking. Tapi itu bukan tempat hiking sih, soalnya di situ agak sedikit bahaya ya, karena cukup curam gitu. Tapi saya nggak tahu sih berapa ketinggiannya. Bukan buat hiking ya, cuman buat dilihat dari jauh aja lah istilahnya. Iya, buat hiking tapi nggak sampai puncak itu, nggak bisa. Kalau yang di situ ya, di khususi Peto Lake itu nggak bisa, karena terlalu curam. Sip. Lanjut, oke. Nah, ini lagi Moraine Lake nih. Ini danau glasier juga. Kalau kalian pernah lihat promosi-promosi tentang Banff, pasti ada 2 lake yang dipromosiin. Kalau nggak Moraine Lake ini, ya Lake Louise. Nah, jadi Moraine Lake ini memang segini bagusnya ya, tapi kalau lebih cantik lagi itu datang sebelum matahari terbit. Jadi pas saat gelap-gelap itu, matahari terbit, wah itu bagus sekali. Jadi cahayanya itu kena danaunya itu seperti cermin lah, seperti foto ini. Nah, Moraine Lake ini mulai mencair itu bulan Juni. Jadi kalau mau lihat suasana seperti ini dengan warna biru ini, jangan datang sebelum itu. Soalnya kalau enggak jadi ini ya disappointed karena masih beku. Nah, ini cepat banget. Jadi bulan Juni akhir mencair, nanti beku lagi bulan November. Nah, Moraine Lake ini agak tricky karena sering tutup. Gitu loh. Jadi banyak turis yang datang ke sana mau lihat Moraine Lake ternyata tutup karena takutnya ini salju ya, salju turun terus kemudian nutupin jalanan. Jadi banyak orang-orang yang stuck gitu. Jadi nggak terlalu dibuka untuk umum setelah bulan November. Nah, ini waktu saya ke sana pas winter. Nah, ini jalan-jalan di lake-nya ini. Tapi seperti saya bilang, kalau mau ngelihat yang biru itu kan kecewa ya. Wah, kok ini putih semua. Tapi kalau melihat salju, wow, putih semua gitu. Jadi tergantung maunya yang mana. Sebenarnya semua season bagus menurut saya. Jadi kalau ditanya bagusnya ke Banff musim apa, tergantung kamu sukanya apa. Suka salju atau suka panas gitu. Atau mau lihat danau saat beku atau warna biru, itu tergantung. Nah, ini ada lihat foto sepatunya itu, kayak gitu tuh keadaan bawahnya itu. Jadi segitu frozen-nya, lake-nya. Jadi kita bisa jalan di atas danau. Oke, lanjut. Nah, ini Lake Louise.
danau paling terkenal di Banff National Park. Jadi kalau misalnya orang ke Banff pasti ngomongnya udah ke Lake Louise belum. Nah ini kalau ada keluarga teman ke Kanada, ke Calgary pasti langsung ke Lake Louise. Punya kebanggaan Alberta. Nah, Lake Louise itu diambil dari nama anaknya Queen Victoria, Princess Louise Caroline Alberta. Saking senangnya saya ke Lake Louise dan saking seringnya ya untuk mengingat Lake Louise, jadi saya menamakan nama anak saya Louisa. Luar biasa, Clara. Benar-benar cintanya sama Ben. Iya. Nah, kalau Fairmont Lake Louise ini tempat penginapannya sebenarnya nggak terlalu luar biasa ya. Dari luar juga udah kelihatan tua. Dan dalamnya pun juga ya seperti hotel bintang 3, tetapi pemandangannya seperti ini. Makanya kalau summer itu harganya bisa $500 semalam. Gila kan? Saya sih enggak ya. Keluar duit segitu. Tapi kalau memang tertarik melihat pemandangan secantik ini dari jendela kamar, ya kayak $500 semalam. $500 tuh 50 juta ya, Clara? Kalau dirupiahin ya? 5 juta. Oh, 50 juta. Iya, 5 juta semalam. Nah, ini keadaannya nih, kalau pas winter, jadi kita bisa jalan di atas salju, seperti tadi, terus benar-benar kayak winter wonderland lah. Ini pohon pinus di belakang, terus kemudian ada cabin, terus kemudian kita juga bisa ice skating, bisa cross country skiing, terus naik, bisa dog sledding, atau naik kuda horseback ini. Jadi pokoknya banyak banget yang bisa dilakukan pas saat winter. Jadi udah mulai frozen itu sejak bulan Desember awal ya, sampai Mei masih frozen. Tapi kalau udah Mei itu udah agak susah untuk jalan di atas es, sudah banyak yang cair. Tapi ini foto diambil bulan Desember. Jadi Desember awal. Itu dingin, itu dingin tetapi masih lumayan lah, minus 18 kalau Desember. Yang dingin banget itu Februari Maret bisa minus 40. Nah, ini kalau misalnya summer ini pemandangannya begini. Ini foto, ini saya nih lagi naik perahu pas summer. Jadi kalau naik perahunya itu harganya lumayan mahal ya, $80 sejam. Itu bisa dipakai untuk 3 orang. Jadi kalau misalnya bareng teman-teman ya jatuhnya not bad lah. Tapi kalau cuma sendiri lumayan mahal. Tapi 1 jam itu ternyata lama loh, karena kita harus mendayung sendiri kan. Iya, dayung sendiri ya. Nggak ada yang ngedayung. Iya, enggak. Jadi karena kalau kita nggak biasa kan lumayan pegel tuh. Dan jadi 1 jam itu ternyata lama banget loh rasanya. Oke. Nah, ini kita jalan-jalan sedikit ke daerah Lake Louise-nya. Nah, jadi di sini juga harus siap-siap dengan turis ya. Jadi datangnya juga lihat waktu, enakan pagi atau sore hari. Karena kalau udah siang-siang itu bisa susah cari tempat parkir karena rame banget. Nah, ini pemandangan Lake Louise-nya. Jadi ini Fairmont hotelnya. Terus kemudian pemandangannya langsung nih Lake Louise. Iya. Kayak gini, ini bener kayak gini sejernih ini airnya. Wow. Terus kita lihat lagi. Nah, ini udah mulai banyak nih ada orang-orang naik perahu kan. Nah, ini nih mulai banyak nih turis nih. Apalagi kalau misalnya summer gitu ya. Pokoknya kalau saya ke Lake Louise pasti aja beberapa kali ketemu orang Indonesia. Adanya foto-foto saling membantu foto-fotoan. Nah, ini kalau winter nih. Kalau winter kayak gini. Nah, jadi bisa main ski, bisa main ice skating, sama bisa main hoki. Ini rumahnya cabin tadi, kalau misalnya summer dipakai untuk tempat penyimpanan perahu-perahu yang kita sewa itu, tapi kalau winter tutup dia. Terus kalau ini, nah ini dalamnya nih Fairmont hotelnya. Kayak gini bentuknya, jadi tua ya, tahun 1900-an atau 1900-an. Kita bisa masuk kok gratis dan
dan wifi-nya kencang. Wifi kenceng dan gratis. Jadi biasanya banyak turis-turis mereka nggak nginep di situ, tapi masuk di sini untuk upload foto. Ya. Terus bentar, kita ke sini. Nah, ini keadaannya. Dengan nih banyak sekali kan turis-turis ya. Oke. Ya, kita lanjut. Banff Townside. Banff Townside itu tuh kotanya, kota kecilnya di Banff, village-nya di Banff. Nah ini kalau misalnya tertarik untuk seperti saya bilang tadi nyoba birnya, bir glasier itu bisa di sini. Terus kalau misalnya beli souvenir itu juga bisa di sini. Punya kotanya tuh cantik lah. Jadi kecil, cantik dan banyak sekali toko-toko unik. Di sini penginapannya ada hostel, punya banyak lah semua penginapannya. Tapi kalau pas summer itu hostel aja harganya lumayan tinggi, jadi sekitar $80-100 untuk hostel ya. Hostel yang kamar mandi di luar loh, harganya segitu. Jadi kalau misalnya ke Banff, saya bilang kalau misalnya bulan summer, akhir Juni sampai Agustus akhir gitu ya, awal September itu harganya tuh bisa mahal sekali, bisa semalam bisa $200, $250. Tetapi kalau misalnya pas off season kayak winter, itu bisa harganya cuma 150, 120. Jadi ada perbedaan lah. Oh iya, yang hostelnya itu yang pas summer loh. Pas summer harganya 80 sampai 100, kalau misalnya pas winter itu cuma $40. Gitu. Jadi tergantung maunya datangnya kapan. Nah, Banff itu adalah kota dengan elevasi tertinggi di Kanada. Nah, jadi saya juga baru tahu tuh ternyata. Tapi emang benar-benar bagus banget kotanya. Pokoknya semua orang yang saya bawa ke sana pasti mau datang lagi. Nah, lihat dong, yang tadi kan kayak semuanya in the middle of nowhere, sedangkan di sini banyak toko-toko, banyak restoran, banyak penginapan. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke situ ya. Jadi biasanya untuk isi bensin segala gitu orang-orang ke sini dulu baru explore Banff. Sekolahnya kalau tempat lain kadang susah nyari gas station ya. Nah tadi kan saya ngomongin soal ini nih, apa namanya, Alberta Beef ya. Jadi di sini coba saya lihat ada tempat namanya Grizzly House. Kita cek deh. Nah itu beefnya, nah ini lihat kan Grizzly House nih. Aduh, kelewatan nih. Oke. Wah, nggak kelihatan. Nah, Grizzly House. Jadi kalau misalnya tertarik makanan kayak tadi bison, elk, atau rusa, atau Alberta beef, nah itu coba di sini, semuanya ada. Bahkan ada makanan-makanan yang aneh-aneh seperti buaya gitu. Juga bingung kok ada yang jual buaya. Makanya, tapi di sini lah. Nah, harganya itu ya sedikit pricey, tapi menurut saya worth it sih. Ini steak and cheese fondue. Jadi, kenapa fondue? Jadi dulu itu Banff itu yang membantu membangun tuh orang-orang Swiss loh. Oke. Jadi orang-orang Kanada dulu nggak ngerti gimana cara membangun kota di atas gunung. Membuat gondola, membuat kota di atas gunung. Jadi mereka meminta bantuan orang-orang dari Swiss. Makanya jadi kalau ke sini, kalau ke Banff, bisa lihat kayak fondue, terus kemudian bendera-bendera Swiss, terus minuman Swiss. Itu banyak banget di sini, bir-bir Swiss. Kayak gitu. Nah, ini juga bis ya, ini bis di kota Banff, itu gratis. Jadi kalau misalnya ada apa namanya, kalau punya pas Banff, masuk Banff, itu bisa pakai bis ini keliling kota Banff gratis. Jadi kalau misalnya nggak punya kendaraan pribadi, jadi dari Calgary biasanya naik bis 1,5 jam itu biayanya sekitar $60 ya one way dari Calgary ke Banff. Nah dari situ kita bisa naik bis-bis umum ini. Itu gratis kalau punya PES tadi? Kenapa? Gratis kalau punya PES aja?
Kalau punya emang harus punya PES Oh, sebenarnya. harus. Oke. Jadi kalau misalnya banyak orang-orang tuh yang nggak beli PES, nah itu kalau ketahuan itu bisa lumayan tuh dendanya $300-400. PES-nya Jadi berapa harganya, Claire? kenapa? Harganya berapa? Harga pas ke mana nih, ke bank? Yang tadi kamu bilang band PES itu. Iya, dia $20 sehari. Oh, yang tadi yang mobil itu ya? Iya. Oke. Iya. Nah, jadi mendingan bayar itu kan ya, ya nggak sih? Nah, ini ada body shop segala nih. Terus restoran-restoran juga banyak. Kalau restoran Asia, restoran Korea. Oh, di Banff itu banyak banget pelajar-pelajar. Jadi di Kanada itu ada istilahnya work and travel. Jadi sayangnya orang Indonesia nggak bisa ya apply itu. Cuman banyak dari negara-negara US, Eropa, atau Korea dan Jepang, mereka apply work and travel. Nah, jadi mereka kerja sambil kerja cari duit, terus kemudian jalan-jalan, dan di Banff itu banyak banget orang-orang Jepang dan Korea. Jadi mereka pelajar-pelajar mungkin satu tahun work and travel, nah di sini banyak sekali di Banff itu. Jadi ternyata di Korea dan Jepang, Banff itu terkenal sekali. Nah, ini suasananya benar-benar kota kecil dan pemandangannya inilah seperti ini. Sampai ada McDonald's segala loh. Nah, kelewatan tadi. Jadi kalau misalnya nyari makan gampang lah di sini. Nah, ini McDonald-nya. Oh ya, kalau misalnya nih tertarik mau coba yang Canadian banget, ini kan ada beaver tail nih. Lihat kan? Nah, itu beaver tail itu kayak semacam donat gitu, bentuknya panjang kayak dough. Nah, itu nanti ditaruh selai atau Nutella. Menurut saya sih suka ya, tapi ada yang bilang terlalu manis ya. Tapi kalau ke Banff saya anjurin untuk nyoba beaver tail. Tapi di tempat lain juga ada sih, kayak di Ottawa, tapi nggak semua tempat. Jadi agak susah nyari beaver tail. Oke. Nah, ini nih keadaannya. Kotanya begini nih. Enak kan? Jadi bisa jalan. Agak sepi. Iya, ini kalau lagi nggak banyak turis. Kalau banyak turis, aduh, penuh banget. Bahkan jalan aja, antre aja bisa, mau nyebrang aja sampai antre. Jadi kalau bisa sih nginep ya di Banff, jadi bisa ngerasain suasananya kalau lagi sepi. Nah, ini kita bisa naik mobil dari sini nih, kita bisa foto di sini juga bagus nih pemandangannya, untuk melihat pemandangan Banff dari sini. Kelihatannya. Nah, jadi banyak nih orang-orang foto di sini nih, daerah sini untuk melihat pemandangan mountain-nya. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dulu nih, Claire. Ya. Pertama dari Mbak Yunita, danau-danau itu kalau summer bisa buat berenang nggak ya? Enggak. Oke. Nggak bisa berenang. Kenapa? Karena itu danau glasier. Jadi kalau meskipun summer masuk situ dinginnya minta ampun. Dingin sekali airnya. Jadi orang pikir wah enak banget. Enggak. Karena semua danau yang di Banff itu adalah danau dari es ya. Jadi dari lelehan es, jadi nggak dianjurkan. Kecuali kalau misalnya jatuh dari kanu, ya itu ya apes saja. Aduh. Terus ada lagi nih, gimana dengan harga makanan di Banff? Harga makanan di Banff itu lebih mahal dibanding daerah Calgary, karena ini memang kota turis ya. Jadi contohnya kayak misalnya nih makan Korea. Kalau di Calgary harganya mungkin sekitar $12, $13, satu dapat gede. Di sana tuh bisa 25. Wow, 2 kali lipat. Bisa 2 kali lipat. Jadi makanya kadang-kadang kalau ke Banff, saya biasanya kalau misalnya nyewa tempat yang ada ininya ya, kitchen-nya, ada dapurnya, jadi kita bisa masak sendiri. Atau enggak ada microwave, jadi bisa beli di McDonald lah apa gitu. Atau enggak, pokoknya kalau nginep di sana saya anjurin untuk masak sendiri. Soalnya rasanya juga nggak luar biasa sih dengan harga segitu ya. Tapi kalau misalnya Grizzly itu seperti saya bilang,
cobalah sedikit pricey, tetapi sesuatu yang berbeda. Berapa di Grizzly itu harganya, Pak? Grizzly itu sekitar 30. Oke. 30-35 dapat daging itu ya lumayan lah kalau sesuatu yang beda ya, apalagi nyoba daging bison, daging elk gitu. Ya, soalnya nggak semua tempat menjual daging-daging seperti itu. Oke. Nah, ini tadi kan kita di Lake Louise ada Banff Lake Louise ya, Vermont Lake Louise. Nah, kalau ini Vermont Banff Spring di Banff. Nah, ini benar-benar bagus banget ini di lembah dan kita bisa lihat tempat ini jadi ada namanya Surprise Corner. Jadi di daerah downtown itu kita bisa naik ke atas bukit terus bisa melihat pemandangan ini. Nah kalau misalnya kita ngomongin soal Banff Spring ini banyak cerita-cerita horor. Jadi kalau misalnya kita ke sana aja bahkan ada ghost tour segala. Jadi emang tapi kalau diperhatiin sama yang tadi emang di sini lebih megah ya nggak sih? Ya, banget. Lebih megah banget dan ini jadi Banff Spring kenapa? Karena ini tempat pemandian air panas. Nah, jadi kan tadi ada nanya bisa berenang nggak bisa berenang tapi ada tempat pemandian air panas di mana natural hot spring gitu. Dan di sini jadi zaman dulu itu orang-orang dari seluruh Kanada ke Banff untuk pergi ke Banff Spring ini untuk menikmati hot springnya ini. Pokoknya bagus lah. Oke, sekarang kita jalan-jalan ke Vermont Banff Spring-nya. Dan itu dari Banff juga nggak gitu jauh, kalau naik mobil sekitar 10 menit ya. Tapi kalau jalan kaki lumayan capek, karena kan harus nanjak ya tempatnya. Nah ini, kita lihat. Oh ini di luarnya nih. Nah jadi kayak gini nih, modelnya kayak bangunan-bangunan Eropa ya nggak Joni? Iya. Ya. Castle. Castle gitu. Terus, ya banyak kok turis-turis yang kesini cuman untuk cuman untuk melihat-lihat dalamnya ya. Dan kenapa? Enggak, itu ada yang suaranya bocor. Oh. Nah, ini nih bangunannya seperti ini. Baguslah untuk foto-foto. Dan ini surprisingly harganya nggak semahal Lake Louise. Oh, aku pikir malah lebih mahal tadi, enggak ya? Ya, jadi sekitar 250-an. Ya masih mahal, tapi nggak seperti Lake Louise yang 500 itu. Soalnya memang yang pemandangannya bagus, tapi nggak ngadep lake terkenal itulah. Oke, terakhir kita akan ke Banff Gondola. Nah, Banff Gondola itu kita akan diajak melihat Silver Mountain. Harga gondola itu sekitar $64 per orang. Itu untuk return ya, jadi naik turun. Nah, yang menarik itu kalau saat summer seperti sekarang, biaya gondola itu gratis seluruhnya, bukan one way, gratis. Kalau misalnya kita hiking, ya one way berarti ya. Jadi kalau kita hiking one way, jadi baliknya kita gratis gitu. Tapi masalahnya kalau hiking ke Silver Mountain ini, teman saya yang suka hiking aja melakukannya dalam waktu 3 jam. Saya mungkin 10 jam kali ya. Tinggi banget. Tapi memang bagus lah, bagus banget. Tetapi ya itu, kita di atas cuma bisa maksimum 2 jam. Nggak boleh lebih lama dari itu karena kalau nggak terlalu padat ya, terlalu rame di atas. Jadi untuk safety reason kita cuma dikasih kesempatan 2 jam di atas. Nah ini pemandangannya kalau winter. Jadi kita bisa sampai ke atas ini nih. Jadi bisa jalan dari sini ke atas. Oke, kita lihat ininya. Nah kan seperti lihat nih benar-benar di the middle of nowhere nih, beda banget sama Banff
City tadi kan, banyak yang bisa, toko-tokonya ini nggak ada. Nah, kayak gini nih pemandangannya nih di atas. Ini hiking temenmu, naik ke atas ini hiking. Oh iya. Gila. Makanya jadi makanya dibuat gratis kali Juni ya. Lu bisa kok gratis nanti turunnya gitu asal lo hiking ke atas. Gue mau ogah ya. $20 loh supaya harga itu. Iya, nah kayak gini nih. Bentar. Ini nih kalau ini banyak, oh iya di sana tuh banyak fotografer nih di atas. Masa apa sih? Para pelajar wis wanger. Nah, Ibu dari rapi. Sorry ada yang bocor lagi, udah ya? Sorry. Udah. Ini tadi udah ya. Ya, jadi ini, jadi kalau misalnya ke BEMF, itu tadi kan ada yang mau ke BEMF, nggak jadi karena corona, naik gondola lah ke sini, ini bagus banget tempatnya. Oke. Dan katanya tur kita sampai segitu saja. Oke. Thank you, Clara. Gimana nih? Ada pertanyaan? Jadi orang-orang yang pada mau ke BEF, tambah tertarik nggak ke BEF? Iya tuh, gimana tuh? Tambah tertarik apa malah jadi males? Masa sih gue aja? Males ya. Itu ditanya itinerary-nya bisa di-sharing nggak? Bisa sih. Bisa Nanti email gitu ya? Iya, nanti email aja. Oke, sip. Ada pertanyaan dulu sebelum kita foto dan sebelum kita masuk ke kuis? Lihat foto yang benar aja baju kayak gini. Ya, selesai nih, jadi pengen mau. Ya, nanti itinerary-nya bakal kita share ke email masing-masing ya. Kalau nggak, foto dulu ya sebelum banyak yang live. Biasanya kalau makin ke sana makin banyak yang live, jadi kita foto dulu. Boleh, kalau boleh minta dihidupin kameranya. Wow, banyak sekali. Terima kasih yang sudah datang. Ayo, siapa lagi yang mau foto? Ini ada keluarganya Clara nih, banyak nih ya, reuni keluarga. Banyak nih, iya nih, rombongan. Udah, aku foto ya. Ya. Oke. 1, 2. Sekali lagi. Ada lagi yang mau ngidupin kameranya? Ya, Sam mau tuh. Oke. 1, 2. Oke, semuanya. Sekarang kita bakal ke kuis. Seperti tadi yang aku udah bilang, kita bakal ada hadiah 2 buah kartu pos yang bakal dikirim langsung sama Clara dari Kanada. Jadi kalau mau jawab kuisnya, tinggal langsung aja ngetik di kolom chat. Nanti yang paling pertama ngetik dan jawabannya benar, itu yang bakal berhak mendapatkan kartu pos. Oke, pertanyaan pertama, danau apa yang paling besar di Banff National Park? Agak susah nih. Bukan Bolik. Bukan Lake Louise. Minnewanka, bener. Iya bener, Mas Herwin. Mendapatkan hadiah lagi nih, Mas Herwin ya. Oke, mantap. Makasih. Makasih banget, Mas Herwin. Ntar bakal dihubungin sama tim kamar pelajar ya. Oke, pertanyaan kedua. Tadi kan Clara cerita tuh tentang air glasier yang bisa diminum dan dibeli. Itu ada di mana letaknya? Ayo. Susah tuh.
Langsung saja Kak Jenny. Ayo, ada yang bisa? Di mana bisa minum air glasier? Iya, ada yang bener loh. Oh iya, benar. Dari Mas Muhammad Hufaz menjawab Columbia Icefield. Iya, bener ya, Clara ya? Iya, betul. Oke. Sekarang sebelum kita berpisah, aku ada beberapa pengumuman dulu. Sebentar. Yang pertama adalah kalau misalnya kalian suka banget sama guide-nya Kak Clara, kalian bisa membayar donasi terserah seikhlasnya. Itu bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama itu di situ. Bisa juga ke GoPay, OVO, atau link aja. Dan buat teman-teman yang di Eropa juga bisa kirim ke nomor rekening Bank Eropa yang ada di bawahnya. Nah, selain itu juga kita butuh banget evaluasi dari teman-teman biar acara Keluar Kamar ini berjalan dengan lebih baik lagi ke depannya. Dan ini adalah link untuk formulir evaluasi. Dan nanti link ini dan juga rekeningnya juga akan di-email ke email kalian masing-masing. Dan yang terakhir, kalau mau kepo-kepo tentang Kamar Pelajar, bisa cek website kami. Juga ada Instagram, Facebook, dan YouTube kami. Semua ada alamatnya di situ. Oke, terima kasih banyak semuanya yang udah datang buat hari ini. Makasih banget. Makasih banget juga buat Kak Clara yang udah ngajak kita jalan-jalan ke Kanada, yang udah keren banget. Makasih Clara. Dan makasih Cuni juga. Iya, sama-sama. Makasih semuanya, makasih semua keluarga besarnya Clara juga. Oke, sampai jumpa di Keluar Kamar minggu depan. Kita ke Jerman, ke Nürnberg. Oke, makasih banget semuanya. Selamat malam. Thank you. Ya.